Mari Bapak Ibu kita rindukan malam ini, ibadah kita bukan sebatas rutinitas, sebagai kita sekedar kumpul setiap hari Rabu. Tapi mari Bapak Ibu malam ini rindukan, Dia beracara buat setiap pribadi kita. Saya percaya dan saya yakin malam ini ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kita. Mari umat Tuhan angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di depan Tuhan. Katakan, Tuhan, lakukan apa yang kau inginkan. Kerjakan apa yang kau inginkan atas setiap kami. Kau melihat kami umatmu datang dengan lapar haus akan kebenaranmu, akan kasih kuasamu, mau dinyatakan, dimanifestasikan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, Kau Bapa yang sangat terlalu baik buat kami. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami siap mendengarkan hati-Mu dan menjadi pelaku firman. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, selamat malam. Gak ada orang ya. Selamat malam. Shalom. Apa kabarnya? Berapa banyak malam ini Bapak Ibu yang sungguh merasakan Tuhan itu baik. Amin. Sekali lagi tepuk tangan kepada kita. Yang siap untuk berkat Tuhan, bilang kanan kiri, kamu pasti berkata. Puji Tuhan. Bolehkah kita pilihkan? Nah, ini tema kita malam hari ini Bapak Ibu. Ya, sama-sama ada 2-3 ibadah sejati. 2-3 ibadah sejati. Pertanyaannya malam ini Bapak Ibu, kira-kira ibadah kita malam ini ibadah sejati atau ibadah yang tidak sejati? Kalau bicara ibadah sejati berarti ada ibadah yang palsu, asli tapi palsu. Berapa banyak malam ini yang percaya ibadah kita malam ini adalah ibadah sejati? Amin. Yakin? Yang nggak percaya, yang bingung, oh Tuhan ampuni dia. Ya, lagi loading ya, buffering, cari sinyal. Kenapa? Kuotanya kurang. Nah, kita mau belajar malam ini apa kata firman tentang ibadah sejati. Ya, bukan apa kata pendeta Bambang Irawan. Ya, apa kata firman Tuhan? Oke, kita Roma 12 ayat 1. Saya senang kalau kita berdiri sama-sama Bapak Ibu. Yuk berdiri semuanya. Ya. Baca dengan suara keras, jangan dalam hati. Ya. Roma 10:17 mengatakan beriman timbul karena mendengar firman. Jadi baca firman itu perlu diucapkan, jangan dalam hati. Oke? 2-3. Karena itu saudara-saudara, demi murah Tuhan aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang benar kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Katakan amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Nah, kita mau membuka satu persatu tentang yang namanya ibadah sejati. Jangan sampai Bapak Ibu kita sudah aktif, sudah rajin, terlibat, tapi kita nggak mengerti apakah ibadah kita ini ibadah sejati atau bukan. Kalau ibadah sejati sudah pasti diberkati Tuhan. Katakan amin. Amin. Kalau ibadah kita palsu berarti nggak diberkati. Nah, kita lihat. Ya, ada 3 ciri ibadah sejati. Kalau tidak ada 3 ini, berarti ibadahnya palsu. Yang pertama, persembahan yang hidup. 2-3,
persembahan yang hidup. Kedua, persembahan yang kudus. Ketiga, persembahan yang berkenan. Nah, kalau tidak ada tiga ciri tanda ini, berarti ibadah kita adalah ibadah yang palsu, bukan ibadah yang sejati. Kita lihat Bapak Ibu, yang pertama Efesus 2:10, persembahan yang hidup. Karena kita ini buatan Allah. Katakan 2-3, buatan Allah. Kasih tahu kanan kiri, gini-gini, buatan Allah loh. Ayo. Buatan siapa Bapak Ibu? Jangan bilang aku ini buatan papi mamiku. Ya, papi mamiku itu hanya sarana alat yang mempercayakan. Kalau bukan kehendak Tuhan, nggak jadi. Mau gaya kanan, gaya kiri, mau naik, turun terbit 7 nggak bisa jadi. Ya, ini kan terlalu vulgar sekarang. Karena masih banyak yang di bawah 17. Ya, kalau keluar aku bongkar semua saudara. Jadi kita perlu sadar malam ini Bapak Ibu, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jelas? Tujuannya jelas kan? Untuk melakukan pekerjaan baik. Katakan baik. Baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sangat disayangkan Bapak Ibu kalau kita sebagai ciptaan Tuhan, buatan Tuhan, buatan Allah, tapi hidup kita tidak melakukan pekerjaan yang baik. Halo, saya ulangi Bapak Ibu, ini penting. Sangat disayangkan sebagai buatan Allah. Bapak Ibu tahu, ketika Tuhan menciptakan alam semesta semuanya, Tuhan berfirman, jadi terang, jadi terang, jadi semua jadi. Tapi ingat, ketika Tuhan ciptakan saya dan saudara, ketika Tuhan ciptakan Adam, Tuhan rela mengotori tangannya. Halo, betapa mulianya kita, betapa dahsyatnya kita. Tuhan rela mengotori tangannya untuk apa? Membentuk manusia yang namanya siapa? Adam dan Hawa. Jadi begitu dahsyatnya, begitu luar biasa kita kalau hidup kita tidak mengerjakan pekerjaan yang baik, sangat disayangkan. Contoh aja Bapak Ibu, saya pernah khotbah di sebuah gereja yang cukup besar, berbagai ribuan. Waktu diserahkan tadi kayak Ibu WL ngomong bersama saya, tiba-tiba mic-nya dicabut. Saya bilang, saya mau mic-nya mana? WL bilang ini, Maha Pak Pendeta, ini mic khusus WL. Saya tanya, waktu saya khotbah, harganya berapa? Murah Pak Pendeta. Cabutnya 15 juta. Mic 15 juta Bapak Ibu dibikin sama ibu-ibu berpeluk sambal. Kira-kira cengling nggak? Puas nggak? Enggak Bapak Ibu. Ulah sambal berapa duit sih? Goceng lah ya. 150.000. Deal? Apa deal? Ulekan sambal, ulekan cabai 150.000. Mikir harganya 15 juta saudara, dibikin ulekan sambal, itu sangat-sangat tidak logis. Tapi lu tahu kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus untuk apa? Pekerjaan yang baik. Tapi sangat disayangkan banyak orang nggak paham ini. Saya mengharapkan Bapak Ibu setelah kita mendengar firman Tuhan kita sadar dan berubah. Katakan amin. Amin. Tuhan mau kita hidup di dalamnya, mempersembahkan hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup. Katakan hidup. Berarti bukan mati. Satu waktu babi komplain sama sapi. Bukan komplain sih, curhat Pak. Curahan hati. Babi bilang gini, Pi, sapi kan? Pi, gue tuh bingung sama manusia. Gue tuh kurang apa?
babi. Manusia tuh suka banget bubur. Gue persembahkan untuk bubur. Manusia makan. Bikin babi rica-rica, babi panggang, babi kecap. Apalagi saudara? Makin lapar ya? Apa? Babi woku. Udah macam-macam. Tapi lihat kata babi, kalau manusia itu marah, selalu bilang pada temannya, dasar maaf babi. Babi bilang mau sapi, kan tersinggung. Kan gak mau sama-sama dengan manusia. Sapi bilang, oh begitu Bi masalahnya. Oke. Bi, kata sapi, ini masalahnya. Kamu mempersembahkan hidupmu, tapi kamu udah mati. Beda dengan aku. Aku mempersembahkan tubuhku, hidupku, tapi aku masih hidup. Babi bilang, apa buktinya? Lihat, di mana-mana ada susu sapi, nggak ada susu babi. Bila kalian gini, kamu mengerti kira-kira? Bapak Ibu mengerti? Yang Tuhan mau kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, bukan mati. Nanti kita udah gak berdaya, baru kita bilang Tuhan, pakailah hidupku. Seliru, saudara. Lihat, lanjut Kak. Persembahan yang hidup, 2, 3. Persembahan yang hidup ketika saat ini kita memberikan hidup untuk Tuhan. Amin. Amin. Jadi Tuhan minta kita memberikan hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Ingat loh, hidup bukan mati. Seorang muda yang sukses, yang berhasil hidupnya dikunjungi pendeta. Kita bilang ini, anak muda, saya minta bantu di gereja untuk melayani supaya pemuda kita maju. Anak muda berkata, Pak Om, saat ini belum bisa, waktunya nggak ada, tak bisa. Bisnis saya, pekerjaan saya lagi maju, lagi berkembang. Nanti dong kalau ada waktunya. Oke lah kalau begitu. 3-4 bulan kemudian pendeta mendengar anak muda ini jatuh sakit. Ingat Bapak Ibu, sakit itu nggak nunggu ada tanda-tandanya gejalanya, itu Bapak Ibu. Apalagi mati. Ini nggak ada tanda-tanda, saudara. Waktu pendeta mendengar anak muda ini sakit, pendeta datang ke rumah sakit, mengunjungi, membesuk, dan mendoakan. Waktu ditupang tangan sama pendeta didoakan, ini anak muda nangis. Dia begini, Tuhan, pakailah hidupku. Aku mau Tuhan, sisa hidupku. Tuhan bilang enak amat diberikan sisa. Coba dia katakan di sini, siapa yang mau sisa makanan? Katakan. Gak ada yang mau. Yang mau adalah sisi. Katakan amin. Amin. Sisa itu ini makan nasi goreng yang enak. Saya makan, udah kenyang, udah bede-bede. Nih Bapak Ibu saya bagi. Gak sopan Bapak Ibu. Itu pelecehan. Makanan nasi goreng yang enak, ada babi panggangnya. Sudah tahu, saya sisihkan. Bagi 2, bagi 4. Nih Bapak Ibu makan. Itu Bapak Ibu. Persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Lihat. Ini 1 Korintus 20. Sebab kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Tubuh kita, hidup kita punya siapa? Punya siapa? Punya Tuhan. Kita punya apa? Nggak punya. Katakan nggak punya. Kita tidak punya hak menentukan hidup kita. Kenapa? Sudah dibayar lunas harganya. Sebentar lagi tanggal 15 hari Jumat, saudara kita merayakan yang namanya Jumat Agung. Kenapa Jumat Agung? Ada begitu banyak Jumat tapi nggak pernah agung. Karena yang mati adalah Yesus Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan lagi. Tanggal 17 April
kita merayakan hari kemenangan, bangkitannya, kepastiannya, itu Paskah. Karena itu perintahnya, muliakan Allah dengan tubuhmu, dengan hidup kita. Jadi kita nggak punya hak untuk menentukan hidup kita. Kita mau bikin apa nggak bisa. Kita berikan buat dunia, buat dosa, buat diri kita, nggak punya hak. Bilang kanan kiri, pada hati kamu. Ayo kok diem, takut? Ada haknya nggak? Nah, yuk Bapak Ibu, kita mau lewat PD ini berdoa. Bapak selalu dimuliakan. Amin. Yang setuju tepuk tangan buat kita. Bagi anak Tuhan melayani Tuhan hukumnya wajib. Tuh. Setiap kita diberikan karunia, setuju nggak? Diberikan talenta. Minimal satu, Bapak Ibu. Seperti tadi ibu siapa? Sorry. Ibu Wanda. Wanda. Ibu Wanda diberikan talenta untuk nyanyi. Dia nyanyi ini pujian. Tapi kalau kita nggak bisa nyanyi, jangan nyanyi Bapak Ibu. Nafas aja falas, jangan bikin pujian. Rusak segalanya, pemain keyboard bingung. Kunci A salah, kunci D salah, Z juga salah. Gak ada Z. Serba salah. Coba lihat, kalau yang nyanyi itu nggak nyanyi, itu pemain keyboard kelihatan blow-on-nya. Betul nggak Bapak Ibu? Cari. Dari yang blow-on pemain keyboard yang nyanyinya nggak bisa. Bisa nyanyi ya, nyanyi. Nah saudara yang wajahnya tampangnya serem, jangan nyambut tamu. Nggak cocok. Berdiri di depan begini. Kenapa? Masuk kamu tuh. Minggu depan nggak datang lagi ke gereja. Kenapa? Kalau om itu yang tamu lebih baik datang ke gereja. Loh, yang menyambut tamu itu asli depan itu orang yang senyum, yang rame, siapa opa, oma, om tante, apa kabar? Udah lama gak pede, kemana aja dicariin lu sama siapa? Rasul Paulus. GR ramai gak pede, siapa nyari? Bapak Ibu jawab. Bapak Ibu kebaktian malam ini, siapa yang diberkati? Gak ada orang. Siapa yang berkati? Sebutkan kamu, siapa yang berkati? Nah, kalau nggak datang siapa yang rugi? Jangan bilang Pak Jeki yang rugi. Kita bersyukur. Sekian lama kita berdoa, tempat ini ada. Tuhan beri waktu tepat. Dulu belum full AC, masih lalu-lalu. Coba kalau kita kebaktian. Lagi khotbah lewatan saya khotbah bingung Pak Jeki parah sekarang. Jangan lari sedikit. Sekarang udah nggak ada lari ya, full AC, nggak pakai kipas. Dulu ibadah pakai kipas begini nih, ya kan? Kalau tangannya capek, tangannya berhenti, leher goyang. Beri kemuliaan pada kita. Dia beri yang terbaik buat kita, full AC, amin. Semua harus terlibat. Kenapa? Memuliakan Tuhan tubuh kita, hidup kita. Dengan apa? Bakat talenta kita. Kapan saat ini? Jangan nanti udah gak berdaya nyanyi. Bapak pukul semangat tubuh bala. Jangan kan nyanyi. Nafas aja. Nah, yang tampaknya serem, cocoknya bagian kolektor. Cepat, jadi kolektor. Artinya begini Bapak Ibu, setiap kita harus berfungsi. Katakan amin. Amin. Saya percaya PD kita pasti maju. Amin. Tadi pagi nggak sengaja saya WA dengan Miss Vena, saya bilang, rasakan nggak? Saya bilang Miss, bahwa PD kita ini berbeda. Terus bilang iya, beda Pak.
lebih antusias. Lapar haus itu begitu terasa. Halo Bapak Ibu, amin? Ya. Bahkan saya udah melihat, saudara. Dulu yang ibadah bedanya, ya kayak apa sih? Timbul, tenggelam. Tenggelamnya lama banget. Timbul. Ya kan sekarang timbul terus. Bilang kanan kiri. Saya tahu orangnya siapa itu. Saya percaya Bapak Ibu. Arti gini, Tuhan izinkan pandemi ada masuk tujuan. Ya, amin. Supaya kita punya lapar haus. Amin. Amin. Jadi poin pertama, ibadah sejati harus ke kiri, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan hidup. Kapan? Sekarang. Ini waktunya, ini saatnya. Dengan apa? Bakat talenta kita. Jangan ada yang nganggur. Saya percaya kalau semua berfungsi, semua berperan, Bapak semakin dimuliakan. Amin. Amin. Poin pertama. Yang kedua, ayo Kak, karena waktunya pendek sudah. 1 Petrus 1:15-16. Ya. Yang kedua adalah persembahan yang kudus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis. Semua katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau yang pertama, kita memberikan hidup kita, ini dasarnya saudara. Fondasinya memberikan persembahan yang hidup, bukan mati. Kapan? Saat ini. Mumpung sehat, mumpung kuat, mumpung bisa banyak melakukan apapun. Jangan nanti gak berdaya baru kita berkata, Tuhan pakai hidup. Lambat saudara. Seperti anak muda itu, ketika udah sakit, Tuhan usahakan sisa hidupku. Ini siapa yang mau sisa? Sisihkan. Di tengah-tengah sibuknya kita bekerja, di tengah-tengah kegiatan kita, berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Yang kedua, persembahan yang harus kudus. Bapak Ibu tahu, dalam perjanjian lama, setiap binatang yang mau dipersembahkan kepada Tuhan, tidak semua binatang langsung dikorbankan persembahkan, nggak bisa. Binatang itu harus dikurung di kandang, di karantina, di lockdown dulu saudara. Selama karantina dikurung di kandang sudah dipisahkan. Kalau binatang itu ada cacat celah, enggak bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Dilepas, kenapa enggak layak? Poin pertama kita udah benar, bagus. Kita melayani Tuhan, memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Pertanyaannya, sesuai persembahan yang kudus ya? Yuk, klikkan. Persembahan yang kudus. 2, 3. Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Yang pertama, hidup. Tapi layak. Yang kedua, persembahan yang harus kudus. Harus benar. Harus beres. Jangan sampai kita sebagai anak Tuhan tadi katakan, sebagai ciptaan Tuhan, buatan Tuhan, dengan tujuan melakukan pekerjaan yang baik. Bukan yang cemar, bukan yang berdosa. Makanya hidup kita harus benar. Bapak Ibu tahu, yang namanya ikan itu berenang, setuju? Yang namanya burung terbang, setuju? Yang namanya orang Kristen, orang benar, hidupnya harus benar. Kalau dia kata orang benar, hidupnya nggak benar, pertanyaannya, itu orang siapa? Anak siapa? Oke, klikkan. Dosa adalah dosa, dosa bukan masalah. Banyak kali saudara, ketika kita hidup dalam dosa, kita bilang kita punya masalah. Halo? Ditemukan si A, si B selingkuh. Jawabnya sederhana. Saya punya masalah. Masalahnya apa? Istri saya nggak mau melayan saya. Masalahnya simpel. Karena suami saya nggak menafkahi saya. Padahal saudara mau diselingkuh itu bukan masalah, itu dosa. Lalu dosa dan masalah dua hal yang berbeda. Setiap masalah bersama Yesus, katakan pasti ada jalan keluar. Ya, amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Amin.
Setiap masalah passwordnya jelas, bersama Yesus pasti ada jalan keluar. Kalau hari-hari Bapak Ibu berkata, saya sedang punya masalah besar, Pak Pendeta Bambang, tenang, jangan takut. Bersama Yesus ada jalan keluarnya. Tapi dosa nggak bisa. Dosa nggak bisa ditengking. Nggak bisa pakai bahasa roh, dari kuraba-raba, kurasa-rasa, sandal lama, sandal baru, nggak bisa. Alkitab berkata, ketika kita berdosa, kita jatuh dalam dosa, kita melakukan dosa, akui dan tinggalkan. Oke? Saya buktikan. Ayat ini tidak boleh digenapi. Kalau digenapi ngeri kepada Matius 7:1-2. Tugas setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke kerajaan surga. Jelas saudara. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Salah satunya adalah hidup kita harus kudus. Hendaklah kamu kudus karena aku kudus, itu kehendak Bapa. Terus pada hari terakhir banyak orang berseru kepada Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Jelas. Mau selesaikan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu juga. Siapa yang selesaikan? Siapa yang bernubuat? Siapa yang bermujizat? Ini bukan orang biasa. Hamba Tuhan, pendeta, gembala, aktivis, pelayan Tuhan. Betul Bapak Ibu? Bukan jemaat yang biasa-biasa. Ya Pak gereja angin-anginan, kalau ada ikutin beliau terdampar di gereja. Angin sepoi-sepoi nggak tahu di mana. Baik lagi. Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata sama-sama, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sudah membuat ditolak saudara. Padahal sudah aktif di gereja, di PD, melayani dengan bakat mereka bagus. Itu poin pertama. Poin kedua, persembahan harus kudus, harus benar, harus beres. Makanya malam ini Bapak Ibu kita ada di sini. Kita mau bikin beres apa yang tidak beres, setuju? Bikin benar apa yang salah, bikin lurus apa yang benar pada Tuhan. Nggak ada yang pernah tahu Bapak Ibu hari-hari ini dosa apa yang mengikat kita, dosa apa yang memperbudak kita, dosa apa yang menghancurkan hidup kita. Ya saya yang disini kedua katakan, tanganku nggak pernah panjang untuk menolong mereka, telingaku nggak pernah panjang. Tapi Tuhan bilang ada dua hal. Pertama karena kejahatan, kesombongan pemberontakan. Kedua karena dosa. Kalau kita hidup benar Bapak Ibu, jangan pernah takut dengan goncangan hari-hari ini. Bapak Ibu setuju? Amin. Selama kita benar, berkenan di hadapan Tuhan, memuliakan Tuhan, jangan pernah takut apapun masalah yang kita hadapi. Kenapa? Tuhan pasti memihak kita. Ia membuat kita khawatir, takut, cemas. Kenapa? Hidup kita nggak beres. Sorry Bapak Ibu, saya nggak menghakimi. Makanya hari ini Bapak Ibu, mari kita mencek hidup kita. Sudah belum mempersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Jangan sampai saudara, persembahan kita nggak terima. Kenapa hidup kita nggak benar? Karena kita terlibat di gereja, kita mulai di gereja, tapi dosa jalan terus. Ya, saya kalau melayani di Indonesia Timur, aduh, ngeri saudara, ngeri, kacau mereka. Selesai saya KKR di Sorong, saudara tahu, saya mau ke depan, dipukul satu pemuda yang besar, hitam. Saya lari ke depan, saya cari tempat yang terang. Kenapa? Kalau dia pukul saya nggak kelihatan, karena dia gelap. Apalagi tinggi besar. Smackdown terkapar, masuk orang, seorang hamba Tuhan pendeta Bambang Irawan yang ganteng tidak ada ujungnya. Lalu smackdown oleh jemaat. Lah kata dunia saudara. Jadi saya lari ke posisi terang, minimal kalau dia pukul saya bisa tangkis dia. Saya pikir dia mau pukul saya,
Ternyata saudara dihadiri saya dan dia nangis di depan saya, dia berlutut di depan saya. Dia kata, Pak Pendeta, ampuni saya, maafkan saya. Saya bilang, kau buat apa? Sebelum saya datang ke gereja, melayani Tuhan, saya sudah tiduri 5 wanita. Dan saya positif HIV. Ngeri saudara. Habis khotbah pelayanan besok pagi kita lari pagi supaya sehat saudara. Di belakang itu orang-orang teriak-teriak sambil nyanyi lagu rohani, sambil mabuk nyanyi lagu rohani, kasih Yesus indah dalam hidupku. Oh iya, mabuk nyanyi rohani. Saudara minumnya semalam, mabuknya pagi saudara. Yuk, malam ini Bapak Ibu kita mau menghakimi mereka siapapun dia. Jujur dengan kita. Bereskan kita hari-hari ini. Berkenan di depan Tuhan. Benar tak? Kalau enggak saudara, jangan pulang tinggal sebelum bikin beres. Ada yang nggak beres? Kadang-kadang yang terakhir saudara. Ya. Lebih tinggi lagi saudara. Yang pertama hidup, yang kedua kudus, tapi ketiga berkenan. Jadi 45. Persembahan yang berkenan. Tetapi kain yang persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hatinya kain jadi sangat panas dan mukanya muram. Bapak Ibu tahu, ketika sekolah minggu, guru sekolah minggu saya mengajarkan begini. Adik-adik tahu nggak kenapa kain persembahannya ditolak oleh Tuhan? Kenapa Habel diterima Tuhan? Karena kain adik-adik mempersembahkan buah-buahan yang busuk. Bapak Ibu, ketika saya jadi pendeta, saya tahu kebenaran ini. Saya berkata, Tuhan ampuni guru sekolah minggu saya yang menyesatkan saya. Tapi saya tahu dia nggak punya hati yang jahat. Cuma ketidaktahuan dia berkata kain mempersembahkan buah-buah yang busuk, Habel yang baik. Ternyata tidak demikian saudara. Saya boleh baca ya kita Kejadian pasal 4. Kain mempersembahkan yang terbaik, Habel juga. Pertanyaannya kenapa kain ditolak, Habel diterima? Di mana letak perbedaannya? Apakah Tuhan sentimen dengan kain? Tuhan lebih suka dengan Habel? Saya percaya jawabannya tidak. Katakan amin. Kita percaya Tuhan cinta dengan semua. Halo? Yang cinta Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan kita. Amin. Di mana letak perbedaannya? Oke, klik. Persembahan berkenan ketika kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ketika Habel mempersembahkan persembahan, kenapa diterima? Karena Habel mempersembahkan yang Tuhan inginkan. Sedangkan Kain mempersembahkan yang Tuhan tidak inginkan. Dari mana tahu? Bapak Ibu tahu? Di dalam perjanjian lama bicara korban selalu identik dengan tumpahan darah. Loh, ketika Habel mempersembahkan kambing dombanya, ada darah yang tercurah. Sementara Kain, buah-buahan tidak ada darah yang tercurah. Ada yang berkata begitu, pendeta, kenapa? Karena Kain kan adalah petani. Nah semestinya saudara, dia tahu. Saya percaya Anda mengajarkan dia kebenaran. Kalau korban itu ada perubahan darah, dia berkata kepada Habel, adik, kamu punya kambing domba, yang itu kita barter. Ini buah-buah buat kamu. Halo? Amin. Tidak ada hal yang tidak bisa kita buat. Tidak ada alasan saudara. Apakah kita melakukan apa yang Tuhan inginkan hari-hari ini? Apa yang Tuhan perintahkan? Supaya persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah yang sejati 3 persembahan. Yang pertama, persembahan harus hidup. Katakan hidup. Yang kedua, harus kudus. Baik, saudara. Yang ketiga, bukan yang kudus tapi berkenan. Yang terakhir, 1 Yohanes 2 ayat 6. Yuk, suruh baca 2-3. Barang siapa mengatakan bahwa ia bukan dia, ia wajib hidup sama seperti setelah hidup. Wajib berarti no choice. Tidak ada pilihan. Mau tidak mau, kita diperintahkan hidup serupa dengan Kristus.
Kristus sudah mempersembahkan hidupnya. Bukan persembahan yang mati, persembahan yang hidup. Yang kedua, bedanya apa dengan Kristus? Dia lapar, dia haus, dia menangis, dia sedih. Bedanya apa? Dia tidak berbuat dosa. Kalau dia mati tergantung dari salib, bukan karena dosanya, tapi karena dia menembus dosa saya dan saudara. Katakan amin. Amin. Dia persembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup. Persembahkan hidupnya sebagai persembahan yang kudus. Dan yang ketiga, persembahan yang berkenan kepada Bapa. Ketika di Taman Eden, di Taman Getsemani, dia berdoa. Dia berkata begini, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripada. Saudara tidak pernah menemukan di mana ayat Alkitab hanya di dalam Injil Lukas. Ia mengatakan keringat Yesus berubah menjadi titik-titik darah. Ilmu kedokteran belum bisa menemukan, mendapatkan sampai saat ini hal itu pernah terjadi, tidak pernah. Hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Kenapa saudara begitu takutnya dia? Maka dia berkata, Bapak kalau boleh cawan ini lalu daripada, tapi kehendakmu yang jadi. Bapak mau mengendaki dia mati tergantung dari salib. Bapak Ibu tahu, cara mati tergantung salib adalah cara yang sangat-sangat menyakitkan. Kalau kita mati ditembak, selesai. Tapi kalau mati dengan cara disalibkan, tergantung langit dan bumi, itu penderitaan. Sebelum dia naik ke kayu salib, Alkitab berkata, setiap Yesus dicambuk. Alkitab berkata selalu 40 kurang 1. Kenapa demikian? Kalau ia dicambuk 40 berarti dia bebas. Orang Romawi tahu peraturan saudara. Sudah tahu cambuknya Romawi itu 3 tangkai, 1 tangkai ini punya 3. Jadi kalau mereka saling cambuk itu daging, saudara, itu dagingnya semua angkat dibebas. Kalau kita nonton film The Passion, itu adalah film yang saat ini adalah yang terbaik. Tapi dibandingkan Yesaya 24, tak sebanding. Alkitab berkata, Yesaya 3, buruk rupanya orang yang memandang dia. Dia berkenan kepada Bapa. Dia mengalami kita baik, datang dari Tuhan. Katakan ini hidup. Aku mau mempersembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Amin. Yuk kita berdiri datang sama Tuhan. Ayo kau bernyanyikan. Bapa, aku persembahkan tubuh. Bapa, aku persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan Bapa, ibuku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Mari angkat tanganmu. Ku sembah Tuhan. Amin. Ku sembah Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu. Amin. Untuk kemuliaan nama-Mu, Bapa, ku sembah
sekitar kita itu dalam sekali. Saya ingin Bapak Ibu Saudara kita mau jujur dalam hidup kita. Pejamkan matamu, arahkan hatimu, iman kepada Yesus Tuhan. Taruh kedua tanganmu di dadamu. Ketika kau menaruh kedua tanganmu di dadamu, dengarkan detak jantung. Kalau sampai malam ini kita masih mendengar jantung kita berdetak dengan baik, itu artinya Bapa di surga memberikan waktu, kesempatan untuk kita berubah dan bertobat. Kalau kita belum mempersembahkan hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup, kita masih menyia-nyiakan hidup kita, membuang kesempatan waktu yang ada. Mari dengan bakat talenta yang Tuhan berikan bagi kita, biar itu boleh memuliakan Bapa di surga. Yang kedua, Tuhan mau bukan sekadar kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, tapi persembahan itu harus kudus. Hidup kita harus benar, hidup kita harus beres. Malam ini Bapak Ibu mau jujur, kalau hari-hari ini kita gak beres, kita bermain dengan dosa, kompromi dengan dosa, kita biarkan dosa merusak, menghancurkan hidup kita. Katakan malam ini, Bapak, ini hidupku, ampuni aku Tuhan. Aku mau dipulihkan, aku mau dibebaskan. Aku mau persembahkan hidupku sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Kalau engkau orangnya, malam ini gak perlu malu, gak perlu lihat kanan kiri. Mari angkat tangan kamu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Taruhkan tangan tinggi. Siapa lagi? Tuhan melihat kejujuran kita, kerendahan hati kita. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, jangan malu. Siapa lagi? Angkat tanganmu tinggi di hadapan Allah. Katakan, Tuhan, ini hidupku, ini aku Tuhan, coba hidupku Tuhan. Kau melihat setiap tangan yang terangkat, kau melihat kejujuran kami malam ini Bapak. Lawat kami malam ini Tuhan. Yes Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Amin, amin Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dosa setiap tangan yang terangkat, bahkan yang tidak mengangkat tangan Tuhan, mungkin karena malu, mungkin karena gengsi, karena apapun Tuhan, jamah kami malam ini Bapak. Lepaskan kami, bebaskan kami, supaya hidup kami benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih. Amin. Ya, amin. Oh, namamu ku sembahkan Tuhan. Amin. Ku sembahkan Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau sudah memberkati kami, melawat kami malam ini. Dalam nama Yesus, semua berkata amin. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Ya, saya silakan duduk. Saya silakan kepada selanjutnya.